warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelas siap kan? Oke, siap. Baik. Tadi salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Arwansyah. Chandra Gunawan. Dika. Darliawan. Muhammad Haikal. Fatimah. Nura Safira. Rahmaya Ananda. Satyo Juliana. Semua ya. Bisa kita mulai nih. Masih ingat? Belum ibu tanya lagi. Masih ingat tentang unsur-unsur intrinsik teks narasi? Nah, siapa yang ingat? Putri. Ya. Baik. Ingat tak? Dengar kan yang dibacakan oleh si Putri tadi? Ingat ya? Nah, jadi materi yang kemarin itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, coba lihat di depan. Materi kita hari ini menceritakan kembali isi teks narasi atau imajinasi. Ada KD-nya. Singkatannya KD, kepanjangannya tidak dasar. Tiga, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara visual. Teksnya bisa didengar, berarti kita mendengar orang membaca ceritanya, atau kita sendiri yang membaca teksnya. Bisa secara lisan, kita bercerita lagi, bisa juga lewat tulis. Tujuan itu apa? Tujuan kita mempelajari materi ini, tujuannya peserta didik dapat siapa peserta didik? Ya, tadi semuanya peserta didik dan harus bisa menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi imajinasi sama deh. Ya, ingat tujuannya, berarti semuanya harus bisa bercerita kembali. Ya, sih. Masih semangat kan? Masih. Nah, Ibu bagikan menjadi beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Ibu bacakan nama-namanya, kemudian langsung mengambil tempat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa? Bisa. Ibu panggil namanya untuk kelompok 1.
Aku yang berjanji tak akan pernah gadis mata yang tidak berarti untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Ya, yang lain perhatikan. Saya dan semua mata pelajaran juga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi tersebut. Jadi dibagi jawaban teman-temannya. Cukup pada semua harus saya berusaha mengerjakan tidak saya menggunakan berbeda pendapat dan respon satu dan itu lancar. Saya sadari menyelesaikan kalimatnya terdengar saat ada masalah tiba-tiba sudah kembali ketikanya merusak mata seakan tidak percaya masalah benar ada tadi Dan dengarkan. Nah, tugas kamu sekarang mencatat atau mencari unsur-unsur yang ibu tanya di awal tadi sebelum tugas materi kita hari ini apa? Unsur-unsur deskripsi teks sekarang. Narasi. Apa tadi? Mencari. Kemudian penokohan atau karakternya, alurnya. Kemudian apa? Abang tentukan itu dulu siapa saja tokoh karakternya. Silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bersiap. Dan cari tokohnya terang-terang. Kasih waktu 5 menit ya. Ini dari sekarang. Silakan. Alurnya, amanatnya. Sudah selesai? Sudah dapat? Sudah selesai? Kelompok 4? Dah? Tokoh dulu, siapa tokohnya? Kelompok mana? Kelompok 1 dulu kita kasih. Jadi ada berapa orang? Siapa mau lagi jawab? Karakter atau perwatakan? Silakan. Bro, jagoannya sama dengan yang lain? Ya, kelompok 3. Latar tempat di mana? Ya, jadi terowongan. Letak sekali di awal barat. Kelompok lain selain latar tempat? Ya. Kelompok 4 ya. Tidak, kita latar lagi minta jadi kan latar tempat. Ya, latar suasana cerah. Ada yang lebih kursi itu tadi. Nah, bisa dimasukkan. Itu termasuk latar. Karena latar terbagi menjadi 3 macam ya. Ada latar tempat, ada suasana, dan latar waktu. Waktu ada ya, pagi ya. Nah, apa lagi yang belum? Alur. Alur mana? Kalau amanatnya? tidak bermalu-malu lagi selalu bekerja keras untuk menghasilkan karya. Selalu bekerja keras untuk menghasilkan karya dari kelompok 4. Kelompok lain? Kelompok lain? Ada? Intinya pada paragraf terakhir itu sudah jelas ada amanatnya.
dunia. Itulah letak amanatnya. Selain kita apa? Selain pandai, harus iya, memiliki perilaku yang baik. Baik, ya kan? Ada lagi? Habis? Habis, Man. Coba sekarang. Kita sudah lakukan apa tadi? Ya, unsur kamu membaca suatu teks, kemudian kamu tentukan unsur-unsurnya. Setelah itu kamu bercerita kembali. Dari materi ini ada langkah-langkahnya untuk cara menceritakan kembali isi teks narasi. Berapa langkah? Nah, ini di depan ada 4. Coba baca di dalam hati. Kamu lihat di depan nih. Coba lihat Rizky, Rusyam, lihat sebentar di depan Rizadul, ada 4 langkah. Kira-kira dari 4 langkah ini sesuai tidak dengan apa yang sudah diberikan kamu tadi? Aku baca bukunya kan jawab sesuai, baca dulu dipahami, baru kamu bisa jawab sesuai yang tadi. Tidak. Sambung kelompok ini yang kalimat pertama disambung dengan ke kelompok ini, itu sudah menjadi beberapa paragraf. Itu sudah menceritakan kembali cerita yang sudah kamu baca di awal tadi. Iya dah. Awalnya aku suruh kamu membaca sebuah teks yang dibacakan perwakilan masing-masing kelompok. Yang kedua, aku suruh kamu sebutkan unsur-unsurnya, tokohnya, latar, penokohan, amanatnya, alur ceritanya. Kemudian kamu ringkas, yang ringkasannya, sehingga dia menjadi beberapa kalimat yang menjadi paragraf. Kemudian itu suruh dari kamu bercerita kembali dari awal tadi sampailah akhir. Jadi kamu sudah melakukan 4 langkah untuk menceritakan kembali isi teks narasi. Sampai di sini sudah paham? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Windy? Tidak paham ya Windy ya? Nah, kalau tak paham silakan ditanyakan. Intan? Kenapa Intan? Apa Anda mau kepo depan Intan? Tak usah pandang ke belakang. Ya? Ya? Paham? Kalau sudah paham, aku kasih nih untuk lebih kamu muatkan lagi pemahaman kamu. Ya, tidak ada paham. Terkadang ditanya paham, tapi nyatanya tidak paham. Untuk lebih dapat kasih nih, biar lebih paham lagi. Dibaca dulu sampai selesai sesuai langkah-langkahnya, kemudian kamu tentukan unsur-unsurnya. Ya, silakan. Ya, bisa sini. Ya, yang pertama apa? Dibaca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Yang kedua, kamu tentukan unsurnya. Ya. Yang ketiga, baru kamu buat bentuk diringkas bentuk paragraf. Nanti baru baca nanti perwakilan dari kelompoknya masing-masing, apa hasil dari ceritanya. Ya, silakan dicari. Aku kasih waktu 10 menit. Ga. Sudah selesai? Selesai semua kelompoknya? Ada yang belum selesai? Berarti kelompok 1 belum, kelompok 4 juga belum. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 udah. Karena kita mengingat waktu, kita tak nunggu yang belum selesai ya. Kita lanjut kelompok yang sudah selesai dulu, kelompok 2. Siapa yang mau bacakan perwakilan kelompok
dengar ya, yang lain perhatikan. Pandang di depan. Oke. Mantra yang salah. 3 kurcaci bernama Hoblin, Popo, dan Boli tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan. Mereka hidup rukun dan bahagia. Hoblin dan Popo setiap hari bekerja, sedangkan Boli bertugas mengurus rumah. Di saat ia membersihkan dapur, terdengar ketukan pintu. Seorang nenek tua berdiri di depan buku. Nenek itu akan menjual buku mantra, dan Boli menukar uangnya dengan buku mantra itu. Boli akan menyulap saku dan yang bisa menyapu sendiri. Dia mulai menyulap, tiba-tiba asap tebal mengumpal di sekitar Boli. Ternyata bukan saku yang tersulap, tapi dirinya yang menjadi seekor kucing. Sore hari, Hoblin dan Popo pulang. Mereka menemukan seekor kucing, lalu ia mengusir kucing itu. Hoblin dan Popo mencari Boli. Tiba-tiba Popo melihat kucing mantra. Ia menyulap kembali Boli, dan akhirnya Boli menjadi kurcaci lagi. Dan kemudian ia berkata, maafkan aku berjanji akan selalu rajin mengerjakan tugasku. Ya, kasih tepuk tangan. Posisinya di sana biar nampak kawan-kawan. Mantra yang salah. 3 kurcaci bernama Hoblin, Popo, dan Boli. Mereka hidup rukun dan bahagia. Setiap pagi, Hoblin dan Popo pergi bekerja, sedangkan Boli bertugas menjaga rumah. Suatu hari, Boli membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk makan malam mereka. Suatu ketika Boli menyapu dapur, terdengar pintu diketuk. Seorang nenek tua berdiri di depan pintu rumahnya. Boli menukar dengan semua uangnya. Setelah itu, Boli membaca buku itu, cara menyihir sapu yang bisa menyapu sendiri. Suara Boli gembira. Ia mengambil sapu, meletakkan di lantai. Ketika Boli menyulap rok, tiba-tiba terdengar suara letusan tubuhnya diselimuti asap tebal, tetapi dirinya berubah menjadi seekor kucing putih. Oh, gara-gara malas bekerja aku nyaris jadi kucing, ujar Boli menyesal. Karena dia berkata, malu-malu, maafkan aku berjanji akan selalu rajin mengerjakannya. Sudah? Tepuk tangan. Sementara kelompok 1 dan kelompok 4, siapa dulu mau bacakan hasilnya? Ya, kelompok 1 ini. Mantra yang salah. 3 kurcaci bernama Hoblin, Popo, dan Boli. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan. Mereka hidup rukun dan bahagia. Suatu hari, ketika Boli menyapu dapur, terdengar pintu diketuk. Seorang nenek tua berdiri di depan pintu rumahnya. Maukah kau membeli buku mantra ini? Tanya nenek itu dengan suara parau. Lalu Boli menukar buku mantra dengan semua uangnya. Nah, ini dia suara Boli gembira. Dia mengambil sapu di lantai. Ketika menyusulkan rok, tiba-tiba terdengar letusan keras dan tubuhnya diselimuti asap tebal. Lalu dirinya berubah menjadi seekor kucing. Sore harinya, Hoblin dan Popo pulang ke rumah mereka memanggil-manggil adiknya. Boli, Boli, di mana kau? Meow, meow, sahut Boli yang kini berubah menjadi kucing. Oh, rupanya ada kucing yang nyasar di sini. Khusus saya keluar. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah buku tergeletak di lantai dan Hoblin terkejut. Astaga, kalau begitu kucing itu mungkin Boli. Meow, meow, sahut Boli mengangguk-anggukkan kepalanya. Lepas suang sebentar terdengar letusan keras. Tubuh kucing itu diselimuti gumpalan asap tebal. Sampai situ berarti belum selesai kelompok 1 tadi ya. Ya, kita kasih tanda. Mantra yang salah. 3 kurcaci bernama Hoblin, Popo, dan Boli. Setiap pagi mereka bekerja, sedangkan Boli bertugas membersihkan rumah. Suatu ketika Boli menyapu dapur dan terdengar suara ketukan pintu. Seorang nenek tua berdiri di depan pintu dan menawarkan sebuah buku
Sore hari, Kopin dan Popo pulang. Mereka memanggil adiknya, Poli, di mana kau? Tiba-tiba meow, sahut Poli yang sekarang menjadi kucing. Oh, rupanya ada kucing yang biasa di sini. Tiba-tiba ia melihat kegemaran di atas meja dan mereka sadar bahwa kucing itu adalah Poli. Aku Sama juga belum selesai ya. Mana sih tapi dulu. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok. Ya, selesai sampai semua kelompok ya. Nah, bagaimana? Masing-masing kelompok ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ibu minta penilaian dari kelompok 1 sebanyak-banyak kelompok ini. Kelompok mana yang menurut kamu bagus hasil? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, itu menurut kelompok 1. Kalau kelompok 2, kelompok siapa yang lebih bagus di antara 4 kelompok nih? 3. Kelompok 3. Dia tak mau memuji kelompok yang sendiri, makanya dia memuji kelompok 3. Kalau kelompok 3, kelompok 2. 2 lebih bagus. Karena 1 dengan 4 tadi selesai ya. Kalau kelompok 4, kelompok 2, Bu. kelompok 2. Berarti yang mendukung kelompok 4, kelompok 2 berapa orang? 3. Kelompok 3 kelompok, berarti kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kalau ibu sendiri juga lebih ke kelompok 3. Kelompok 2 maksudnya. Karena singkat, jelas, padat, sesuai dengan alur ceritanya. Ya? Sepakat? Berarti kita kasih tepuk tangan lagi untuk dah? Siap? Siap apa? Jangan nak balik dulu, belum selesai nih. Nah, setelah selesai semuanya, kamu sudah mengerjakan. Kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari materi kita hari ini? Menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi. Siapa yang mau mengutarakan apanya ya? Apa yang bisa kamu simpulkan? Namanya duduk tempat masa. 1, Bu, sangat baik. Ibu, ya menyimpulkan untuk materi hari ini. Apa kesimpulannya ya? Bisa menceritakan kembali teks narasi dengan langkah-langkah. Ada berapa langkah? Nah, sebutkan kelompok 1. Langkah-langkahnya. Ini dah ada di depan ni. Nah, tak usah kamu juga harus sini. Ibu contohkan satu ya. Membaca selesai teks narasi. Yang kedua, Pahami dan memahami dan teks narasi. ya yang ketiga, tak usah full. Kamu harus pahami aja kalimatnya udah. Berarti merangkum teks narasi yang sudah dibaca menjadi paragraf. Yang sudah kita apa tadi? Berdasarkan unsurnya. Yang keempat, ceritakanlah segala jadi paragraf tadi kita ceritakan lagi kepada teman-teman. Ya, itu yang bisa kita simpulkan. Oke, Rahmania. Baru kita masuk ke sini, instrumen evaluasi pembelajaran. Di sini ada 8 pertanyaan. Kamu harus mengisi. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Dengar ya, bukan satu warna. Ibu ada punya warna merah, punya hitam, punya warna hijau dan kuning. Terserah kamu mau pilih warna apa. Ada kasih warna pada lingkaran 1, 2, 3 dan 4. Kamu harus menyesuaikan nama materi hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi. Kalau
kamu merasa apa? Sangat senang. Ini gambar pertama. Senang. Ini berarti kurang senang. Ini sama sekali tak senang sampai menangis emojinya tuh. Ya, nampak air matanya tuh? Ini kanan, nampak kan? Nanti dia lebih diri saja. Kalau rasa kamu tak menangis hari ini silakan tinggal kamu cetak. Soal yang kedua, apa hal penting yang kalian telah pelajari hari ini sesuai materi ini? Apa yang penting menurut kamu? Nah, itu tergantung masing-masing. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin kalian lakukan secara berbeda untuk masa akan datang? Misalnya ada pelajaran ini lagi, kamu ingin yang berbeda tidak? Apakah sama seperti ini atau yang lainnya? Paham? Ini bisa siapa dulu sambil dibagikan apanya? Ya siapa? Terserah. Berdua juga boleh langsung di sini. Sabar. Nah, ada gilirannya. Ini bagikan kertas untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Roni. Nah, diisi. Kafenanya masing-masing, diisi. Terserah, cepat, agak cepat ya. Yang sudah mengisi pada warna untuk jawaban 2 dan 3, langsung saja ditempel. Kalau kurang apa tempel ini, tempel sedikit. Yang tapi ya. Pokoknya aku isi ya, Bu. Dilemkan. Imam. Itu yang soal nomor 1 jangan lupa untuk smile face centangnya. Aku ngambil 5 ya, betul. Yang ketiga kembali ke tempatnya masing-masing. Centang pinjam sama temannya. Mana yang dicetak? Rizky, atasnya ada tempatnya. Ini siapa? Bukan tenang. Di kembang.